Assalamualaikum dulur-dulur. Kali ini saya akan mengganti Polarizer Supra X125. Polarizernya kita akan ganti karena yang bawaannya sudah meleleh. Ini contoh LCD yang sudah saya bersihkan. Saya nggak videoin pas membersihannya karena cukup lama juga, karena banyak lem yang menempel. Ini kalau kita pembelian Polaris kostum, dia ada Polaris hitamnya 2 lembar. Nah, Polarisnya yang urutan pertama kita lepas dulu nih. Yang dilepas yang ada tulisannya. Yang ada tulisannya lem biasanya. Kita tempelkan ke bagian bawah. Tempelkan ke bagian bawah sampai rata. Nah, ini kan banyak sisanya, nanti digunting saja sisanya. Sisanya tinggal digunting saja, ngikutin pola LCD-nya. Pengguntingannya ya hati-hati aja, takutnya kegerus sama kacanya. Bila ada lebihan dikit di cutter bisa. Yang penting dirapihkan pinggirannya. Kita gosok-gosok supaya tidak ada Polaris yang menggelembung. Gosok sampai rata. Soalnya kalau ada yang gelembung-gelembung kurang bagus hasilnya, kurang maksimal. Nah, kalau ada yang gelembung kita ini dulu diurut biar gelembungnya lewat, hilang. Diurut-urut sedikit demi sedikit sampai ke pinggir. Hampir sama kayak pemasangan anti gores ya. Kalau ada gelembung diurut, digosok biar gelembungnya hilang. Di kamera emang nggak kelihatan gelembungnya ya. Cuman kalau di langsung itu kelihatan gelembungnya. Ada kecil-kecil gelembungnya. Nah, pakai cutter biar hilang gelembungnya nih. Bisa aja sih, nggak apa-apa ada gelembungnya juga, cuman hasilnya kurang maksimal aja. Gosok-gosok, semoga keluar asap. Nah, ini bagian Polaris yang kedua. Kita lepas nih, lepas yang ada tulisan lemnya. Kita lepas, kita tempel bagian atas. Tempel bagian atas kita tempel. Biasanya di Polaris pembelian itu ada Polaris A dan Polaris B. Mau ditempel atas bawah yang mana duluan tidak apa-apa ya, bisa juga. Yang penting yang dilepas yang ada tulisan lemnya, karena itu yang menempel ke kaca LCD. Karena Polaris itu ada tempelan lem sama tempelan anti goresnya. Sama ini juga ada lebihnya biasa. Nah, lebihnya nanti ini dirapihin lebihnya. Digunting bisa, di cutter bisa, tergantung mana yang lebih mudah aja. Kalau saya mah digunting sama di cutter. Di cutter dulu biar lebih rata pinggirannya. Nah, ini atas bawah sudah tertempel Polaris. Kita lakukan perataan sekalian pembersihan. Nah, ini sudah menempel nih Polarisnya nih. Sekarang bagian penempelan stiker kostum. Kalau pembelian Polaris non kostum tidak ada stikernya ya. Berhubung ini yang kostum jadi ada stikernya. Ini untuk stikernya
ditempelkan di bagian bawah LCD. Bagian bawah LCD-nya kita tempelkan stiker. Di bagian bawah. Jadi urutannya atas bawah Polaris, terus stiker tempelin bagian bawah. Harus agak ngepas ya penempelan stikernya. Seperti biasa kita gosok dulu biar rata. Ada lebihan dikit diratain, digunting, disunat, lebihannya disunat. Gunting, di cutter, diseret pakai cutter dikit biar pas presisi, kita pakai cutter. Pinggirannya cuman seemprit doang, itu dikit banget. Di cutter biar pas. Biasanya ini pemasangan stikernya agak lumayan susah karena ngepasinnya susah juga. Pasin bener-bener presisi. Nah, ini sudah terpasang, Polaris terpasang, stiker terpasang. Saatnya kita ini ganti lampu. Ganti lampunya. Ganti LED bawaan, kita lepas LED bawaannya. LED bawaannya kita lepas karena kalau LED bawaannya ini warnanya kuning. Warnanya kuning, kita ganti pakai warna putih. Nah, ini LED bawaan dari Polaris saya terlalu kecil, berhubung saya punya yang lebih gedean. Saya ada yang lebih gede, saya pakai yang agak gedean aja lah. Yang saya pakai ini LED 50-50 kalau nggak salah, yang lebih gede biar agak terangan. Karena LED yang saya gunakan lebih gede dari bawaannya, kita kupas dulu yang hijaunya biar tembaganya kelihatan, biar nanti pas penyolderan ada ruangan untuk timahnya. Ya itu mah di ini aja lah, diakalin aja, yang penting nempel intinya mah. Soalnya kalau nggak dikupas dia ada lapisannya, nggak tahu itu namanya lapisan apa. Nah, sudah dirasa cukup lah buat LED-nya. Saatnya kita coba. Oh, lumayan udah bisa disolder. Ini lumayan agak susah juga ya menyoldernya. Nah, kita hilangin dulu bekas timah bawaannya supaya agak rataan. Kita tes lagi, coba kita tambahin timah LED-nya. Oh, ternyata nempel. Kita langsungin aja lah, tempelin di PCB-nya. Kita coba tempelin langsung di PCB. Harus benar-benar nempel ya. Harus benar-benar nempel supaya solderannya matang. Pinggirannya satu lagi kita solder. LED yang saya gunakan LED tipe 50-50. Ini menggunakan 6 kaki, 3 kaki di kiri, 3 kaki di kanan. Nah, untuk pengetesannya
bisa dilihat jalur soket Supra X125. Itu ada jalur soket Supra X125 yang dipakai itu untuk plusnya 12 volt IGN ignition sama negatif ground. Jangan 12 volt baterai yang dipakai buat pengetesan, 12 volt IGN sama negatif ground. Itu yang buat pengetesannya. Itu jalur soket Supra X125 12 volt IGN untuk bagian plus dan negatif GND untuk bagian min. Nah, ini coba kita testing apakah berhasil. Kalau nggak berhasil mah kita kembaliin aja kepada yang punya. Ya, bercanda. Sampai berhasil lah pokoknya mah, insya Allah. Dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Sembari ngopi. Kurang ngepas. Sampai ngepas. Oke, kita testing menggunakan PSU 12 volt. Bisa pakai aki juga, aki yang 12 volt. Atau baterai juga bisa, yang penting 12 volt. Oh, ini gelap fokusnya. Nah, sudah ya. Berhubung ini kurang neken, jadinya nggak kelihatan. Nah, ditekenin langsung kelihatan. Nah, untuk pemasangannya kita nggak videoin juga ya, karena udah lumayan sore juga. Jadi pemasangannya mah seperti biasa aja, diurut seperti kayak pembongkaran. Di situ bisa bongkar, pasti bisa pasang. Oke, sudah.